Tapi saya mau nengok berondong jelas. Nggak berbayar. Iya ke? Oh, lah cocok lamun gitu ya no berondong. Ya, berondong tipe-tipe no apa bisa lah berondong. Kiapa? Wangi. Oh, wangi. Oh, bukan dari visual ya? Mun berondong tuh. Kiapa? Kalau tampang tetapnya dicari lah kan biar nyaman mau ke tengah. Oh iya dong. Nah, bisa gimana juga ya? Iya. Oke, selamat datang di Studio Incar G-Moms. G-Moms. Right? G-Moms ya. G-Moms ini kepanjangannya apa, Kak? Great Moms. Great Mom. Berarti ini udah mama-mama. Iya. Oh my god. Mama Oh mama semua. Tapi kelihatan masih ini ya, masih sekel. Oh, Tahu enggak gitu sih ya? sekel masih ber Kenceng ber. ya gitu. Oh, tapi sebenarnya G-Moms ini udah lama ini enggak sih kalian itu menamakan diri kalian Kak menjadi G-Moms ini? Kalau Terbentuknya. G-Moms sendiri sih baru. Mm-mm, Baru lah ya, baru berapa bulan. Cuman kalau kita timnya udah sekitar mau 2 tahunan. Cuman kadang ya masih ada ganti-ganti. Gonta-ganti orang. ini personil ya. Cari yang benar-benar klop gitu. Mm-mm. Dan sekarang ya alhamdulillah udah dapet yang udah sehati, sejalan gitu kan ya. Udah ada kita orang 4 jadinya. Berempat ya. Berarti personil G-Moms ini ada 4 orang. Ya, Oke, pertama itu ada namanya siapa? saya Natali. Natali, siapa tahu nanti berubah ya kan pas di sini Oh, namanya. Joko gitu ya. Joko, sebut saja Mawar. Kakak? Kasena. Kasena, terus satu lagi. Siska sama Siska. Isti. Ah, Siska sama? Isti. Isti. Oh, budek juga nih. Tadi dipikir Siska Siski ya. Berarti 4 orang ya. Tapi kalau boleh tuh kok bisa jadi great mom? Misalnya nggak good mom? Ngerasa Gimana ya? kita kan banyak kegiatan nih ya, mama Yes. semua ngurus anak, rumah, apalagi si kakak kan dia punya kerjaan kayak Iya. buka warung gitu kan pasti tenaga itu pasti terkurasnya udah dari subuh, tapi kita masih tetap ngambil job apa ngurus anak, termasuk ibu-ibu hebat lah kita masuk gitu. Oh, Makanya iya. kita kasih nama Great Mom. Great moms Jadi ya. ibu hebat. Hebat banget. Banget lah pokoknya. Waduh, tapi kan ini namanya great moms nih. Nah, kalau kakak ini kan lebih ke apa? Ke ini ya, aerobik. Ya. Lebih ke aerobik. Misalnya nih kalau yang masih gadis-gadis, harus kamu jadi moms dulu mau join atau gimana? Enggak, kita yang menyesuaikan mereka. Oh gitu. Ya kali. Jadi kalau di saat pesertanya kita lihat ABG remaja, kita yang menyesuaikan. Baik dari Oh, I see. gerakan, dari lagu, dari ritme, tempo, semua kita menyesuaikan. Oh, oke, balik lagi ke Great Mom ini dari pagi aktivitasnya ngurusin anak, ngurusin keluarga, baru setelah itu kalau misalnya ada event ya. Karena tadi kan obrolan di luar studio tadi kan ngobrolnya itu bahkan ada ini ya, tour. Event tour ya. Ya, Nah, gitu. itu kan berarti itu waktu tuh benar-benar langsung dicaplok benar-benar kadang-kadang tuh nak udah makan ke kan. Iya. Karena kan mau keluar kota kan? Iya, benar. Nggak mungkin nggak kan, berarti otomatis jaraknya jauh dengan keluarga. Itu gimana? Benar. Anak sempat komplain atau apa? Anak, suami dan lain-lain? Kalau saya pribadi sih karena paling minta tolong ke mama paling titip ya. Oh, Karena walah. kalau roadshow gitu kan nggak setiap hari, paling seminggu sekali atau pas lagi ada seminggunya 2 kali. Jadi paling nitip ke mama. Ya mama juga ngerti kan. Karena ini kegiatan positif juga otomatis orang tua pasti support lah. Nggak Iya. bakal ini mereka ngerti gitu. Oh, oke. Kalau kakak, siapa tahu beda nih jawabannya kan? Di prepare juga sih ya. Iya. Tentang urusan anak dulu. Bahkan kita ada usaha gitu kan. Oh, pengusaha juga. Astaga. Yang kecil-kecilan. Iya, bentar lagi besar. Amin. Amin. Paling harus urusin kerjaan ya di rumah itu, untuk usaha, urusin anak, terus Iya. baru prepare buat roadshow. Oh, roadshow. Nah, tapi kan yang namanya aerobik, senam dan lain-lain yang berhubungan dengan gerakan biasanya tuh butuh waktu untuk latihan ya, Kak ya. Nah, kalian punya jadwal enggak sih, Kak, untuk latihan? Kayaknya latihan sih. Kalau enggak latihan gitu sendiri ya. sih enggak sih. Bisa latihan sendiri di rumah. Yang penting nanti kalau misalnya emang harus ada campuran kayak fun zumbanya, senam Iya. kreasi ya gitu, paling kita Share. share aja. Heeh. Kita ada grup kan, nanti share di Iya. grup. Pelajarin di rumah masing-masing. Nanti Oh. kalau sekira udah mantap, kalau pengen diklopin, boleh nanti latihan bareng sekali 2 kali gitu. Di situ habis itu udah. Oh, oke. Ini jangan-jangan tercetus gara-gara COVID nih? Ya. Ya.
Iya nggak sih? Iya. Soalnya dari polanya, oh oke, ini sepertinya efek dari corona ini. Pola-polanya, pola latihannya kan. Tapi dari Kak Nat nih, Kak Nat kenapa memilih aerobik, senam dan lain-lain? Sebenarnya kalau emang basic dari kecilnya, kalau saya pribadi ya, Iya. itu emang dari kecil itu emang udah atlet. Oh ya. Ya dari kecil Wow. itu, jadi emang udah kalau SD itu atletik. Kalau SMP ke volley. Volley. Tapi udah ikut aerobik juga, dari SMP itu udah ikut aerobik karena tante buka sanggar kan. Terus SMA fokus ke taekwondo. Jadi Waduh, bahaya ini. taekwondo, ya. Nah, lepas dari SMA kan keluar tuh, baru terjun ke aerobik lagi. Nah, balik ke sini baru benar-benar difokusin, dan sampai sekarang fokusnya ke aerobik. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oh oke. Kalau Kakak? Kalau saya gimana ya? Cuman di sanggar aja sih kayaknya. Karena join di sanggar, Iya, di akhirnya sanggar, terus nyaman. Terus ikut-ikutan inilah. Jadi asisten. Diajakin, Wah. ayo Kak, Ayo ikut. Oh. Biar tambah pengalaman kan. Iya, gitu. akhirnya keterusan ya. Keterusan, jadi asik gitu kan. Nah, saking keterusannya ini pakaian tadi kan gak nyangka tiba-tiba kompak, ternyata padahal gak sama janjian. gitu. Bisa-bisanya. Chemistry-nya itu loh. Iya. Tapi kalian berdua Kak, ini karena dua personilnya memang gak datang, jadi kan jadi kita ngomongin berdua ya. Nah, kalian berdua sendiri memang kenalnya sesama pada sudah gabung di sanggar atau sebelumnya memang sudah kenal Kak? Di sanggar. Oh, kenalnya di sanggar. kenal Berarti di baru sanggar. 2 tahunan ini ya? Sanggar Lebih udah sih berapa kayaknya. ya? Lebih, kalau sama Kak Sena lebih. Lebih ya? Sudah sekitar 3-4 tahunan ya Kak ya. 3-4 Kalau yang tahunan. dua ini baru sekitar 1 tahunan ini, 1 tahunan, 2 tahun. Oh, berarti personil baru lah ya? Ya, personil Baru. Keluarga baru lebih tepatnya kali Keluarga ya? baru. Iya, karena kan namanya Great Moms. Berarti apa konsepnya tuh kayak family, kayak home gitu kan? Jadi keluarga baru. Iya. Asik. Karena kita mikir tadinya apa ya namanya, kita ini kan emak-emak semua nih gitu. Emak-emak strong gitu kan. Oh, Yang usaha. maksudnya ada keluarga, tapi ya emang dari awal sih saya bilang kalau kita mau gabung, salah satunya bagi yang punya suami, izin suami dulu harus Ya, itu. Jangan sampai nanti gara-gara kegiatan ini yang di rumahnya jadi berantakan, berantem apa karena waktunya kebuang kan. Iya. Jadi ya mereka semua nggak suaminya support gitu. Jadi ya Oh. bisa-bisa kita lah di saat jadi ibu rumah tangga memaksimalkan semaksimal mungkin, jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi ibu yang baik, masak dulu, beres rumah apa baru urusan kita. Jadi nggak, masih imbang lah. Ya, mungkin ini nanti salah satu penyemangat juga untuk ladies-ladies yang di luaran sana, kalau punya skill atau punya kegiatan di luar rumah tangga itu masih bisa dijalankan. Masih bisa. Ya, asal pinter-pinter baginya ya Kak ya. Nah gitu. Sebenarnya kalau untuk olahraga itu kita nggak ada batasan umur sih soalnya. Oh iya. Nggak ada batasan umur, tinggal tergantung kitanya aja. Iya. Kalau yang punya pasangan ngasih pengertian ke pasangan. Kadang ada juga anak yang komplain. Iya. Nggak mau keluar terus apa, tinggal kita yang ngasih pengertian. Iya. Kadang dibawa, ayolah ikut. Kadang mereka dibawa, ikut juga? kadang ikut justru karena mereka ngelihat langsung, terjun langsung, ngelihat oh seperti ini loh mama aku, bunda aku kayak gini kegiatannya. Yes. Awalnya mereka senang-senang ikut, lama-lama mereka capek sendiri, Yoi. bosen kan, Intinya boring, boring jadi ya. akhirnya mama mau ini ya, iya ikut nggak? Enggak lah. Nah, akhirnya perselisihan yang kemarin-kemarin ada perselisihan sama anak juga selesai. udah akhirnya lepas dan mereka ngerti. Oh iya. Nah, tapi kan kalau misalnya senam ya yang berhubungan dengan gerak tubuh, biasanya tuh identik dengan seksi. Ya, Ya. Nah, bagaimana dengan gym moms ini? kalau gerakan sih ya Gerakan kalau- atau pakaian? Kalau gerakan pasti ada seksinya, cuman kalau untuk di outdoor kita nggak dikeluarin lah yang seksinya, jadi yang baku-bakunya aja, karena peserta yang ikut kita kan nggak semuanya cewek, Iya. ada cowok yang muda, ada bapak-bapak. Kadang bapak-bapak kalau ini takutnya istrinya ntar apa sih Pak ini kan ada yang kebuluan kadang kan. Iya. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi ambil gerakan yang ibaratnya di mata ibu-ibu sama di mata bapak-bapak tuh masih Masih enak aman lah ya. dilihat, masih aman gitu. Oh iya, kalau seandainya
Misalnya kan di hire lah sama si pihak IO atau si pihak event. Mereka minta dengan gerakan yang seksi tapi di outdoor. Mau nggak? Gerakannya aja. Ya, gerakan. Ini gerakan dulu nih. Gerakan dulu nih pertama nih. Gerakan Mau sih nggak? kalau memang mereka yang request dan kita lihat juga pesertanya itu, Iya. kalau misalnya banyak anak-anak ya kita masih bisa. Inilah maksudnya. Nggak mungkin lah bang, gitu kan. Iya. Ada anak-anak yang pagi di bawah umur. Masih banding berarti ya? Gitulah. Jadi semuanya masih bisa dikompromin. Kalau memang masih bisa diobrolin, diobrolin dulu. Iya. Kalau misalnya nggak bisa, Kalau Ayo memang loh. nggak bisa nih gitu ya, padahal mereka tahu juga nih misalnya kondisinya emang ada anak-anak, Iya. tapi mereka ngotot itu ya kita profesional aja. mau. Iya kita profesional gitu kan. Oke. Tapi tetap dengan seksi kan bukan berarti vulgar ya. Iya, Nah, betul. Kita goyang pinggul begini aja dibilang seksi. Iya, Nah, kadang kita yang kayak sekarang lah kakak nih pakai jaket nih cuman turun sedikit aja itu mungkin di mata satu orang lelaki itu seksi, di mata satu orang lelaki ini enggak. Jadi ya, persepsi tergantung masih ya, beda. persepsi. Iya. Nah gitu. Jadi paling oke mereka mau seksi boleh. Nah nanti kita kompromi. Nanti gerakan yang ini atau ya udahlah kalian ikut aku aja gitu. Oh, Soalnya oke. mereka ngotot pengen agak seksi, ya udah kita kan paham mana seksi mana yang vulgar. Iya. Kan ya udah. Gitu. Tapi pernah? Tapi enggak sih. sih. Enggak pernah. Kalau yang di outdoor enggak pernah sih minta kayak gitu. Ya, nggak pernah ya. Masih aman sejauh ini ya. Jadi karena mereka kan pasti juga mereka juga orang-orang profesional juga kan, Iya. nggak mungkin mereka juga menjaga nama mereka kan gitu kan. Bilangnya yang seksi juga sopan gitu. Ya paling Kak nanti gerakannya sama pakainya itu ya seksi ya cuma sopan. Nah jadi Iya. kita paham, oh berarti seksi tapi sopan. Iya. Oke, seksi tapi sopan. Ini buat penonton kita nih, mungkin bisa dicontohkan seksi tapi sopan itu kayak gimana? Versi dari kakak nih, kakak berdua nih. Kayak mana? Gerakan apa dari pakaiannya dulu? Karena tadi kita gerakan, berarti gerakan dulu. Gerakan. Seksi tapi sopan. Kayak gerakan pinggul ya. Kelebihan pinggul. Oke. Gerakan pinggul kan kita noel dikit aja pasti kelihatannya meliuk-liuk tuh udah kelihatan seksi kan. Iya, iya. Nah tapi kan sopannya itu tergantung full nggak sih kita ngegoyanginnya full apa enggak Oh, gitu. sampai Nah, mentok runcing Nah ya. gitu sampai tek gitu apa setengah aja gitu. Nah, Ya, nggak kayak inul-inul banget gitu. Nah, gitu. Inul, Mbak lagi. Inul. Oke. Nah, itu kalau dari gerakan. Nah, kalau dari segi pakaian, Kak. Yang menurut seksi tapi sopan gitu. Iya. Paling kita fresh body tapi tetap bagian yang tertentu itu kita tutupin misalnya pakai ikat pinggang buat tutupin Oh, bagian I see. bokong ya. Iya, biar belahan-belahannya nggak Iya, kelihatan. Karena kalau bagian sini tuh lebih sensitif banget gitu ya. Oh iya. Kalau untuk bagian atas ini kan walaupun kita fresh, karena kita kalau untuk di luar kan kita pakai bra spot. Jadi walaupun fresh body bajunya karena bra spot kan lebih neken ya gitu. Iya. Jadi nggak terlalu menonjolkan bentuk aslinya gitu Ya, kan. oke, siap. Jadi nggak terlalu ini gitu. Iya. Jadi masih bisa dilihat orang enak. Mm-mm. Karena rata-rata kalau orang suka olahraga, Ngerti rata-rata lah. nggak ada yang besar sih soalnya gitu. Bener Denger kalau tuh. orang yang suka olahraga, kalau basicnya Iya. olahraga, Iya, pasti. itu nggak ada yang itunya besar, gitu. Tetap Iya. standar gitu. Jadi saat Cu- pakai bra spot dan baju spot yang slim gitu, akhirnya mereka ngerapet itu hilang saja. Iya. Seksinya tetap Seksi. seksinya ada, cuma vulgarnya nggak ada. Vulgarnya gitu. enggak. Hmm. Ya, jadi harus bisa membedakan seksi sama vulgarnya Iya. ini ya. Oke, ya. Mantap, mantap ya. Itu ya, nggak ada yang itulah pokoknya. Karena risikonya, apalagi kita udah punya keluarga kan. Nah, ini Jaga nama suami, Betul. jaga nama anak, orang Anak, tua kan. iya. Jadi dari semuanya pun kita harus bisa ngimbangin dari pakaian, gerakan. Karena istri lu itu pasti harus paham, gila banget bajunya, Iya. gila banget gerakannya. Wadaw kan. Kasihan gitu. Jadi Iya. dari kitanya lah semuanya tergantung. Kitanya yang pinter-pinter. Kalau masih mau dapat restu, jalan terus gitu Iya, kan. Dari kalau enggak- orang rumah gitu kan. Iya, benar. Gitu aja sih, pinter-pinter kitanya sih. Siap. Oke. Nah, kalau untuk event sejauh ini yang paling jauh biasanya di mana? Belting. Kak, Beltim ya. Masih seputaran Belitung ya. Belitung sih. Belum di luar kota. Belum. Oh iya, sampai. siapa tahu nanti kan. Oh, Amin. setelah ini kan jempol. Wah, langsung terbang ke Thailand. Ah! Biar besar Oh tekadnya. gitu ya, oh tekadnya. besar tekadnya. Aduh, dengar besarnya itu tuh gimana gitu.
tekadnya gitu, Tekadnya, semangatnya iya gitu kan. dong. Besar tekadnya gak tuh. Bener-bener. Tapi untuk event biasanya tuh sejauh ini kakak biasanya isi di acara apa? Pemerintah kah, misalnya swasta, produk atau apa? Semuanya sih Semuanya sudah dari ya? mulai pemerintah, Pemda gitu kan, Mm-mm. pariwisata, travel, produk-produk gitu, udah biasa sih. Udah biasa ya. Artinya semua kalangan itu udah dicicipin lah. Udah, alhamdulillah udah dicipin. Pernah ada yang misalnya banyak maunya nggak? Banyak permintaan sih, banyak permintaan. Pernah. Serius? Pernah banget. Apa tuh? Aduh, sampai stres berat kita Apa dalam, tuh? ibaratnya kita udah prepare nih ya, udah prepare, udah latihan, udah siap pakaian apa, pas giliran besok mau hari H, hari ini kita briefing nih, ketemuan ya, buat membicarakan apa-apa. Pas di saat itu sementara sore, dibilangin, wah nggak bisa tuh, kayaknya personilnya terlalu banyak. Wah itu gerakannya kayaknya ini diganti, wah lagunya nggak asik ganti lagu, wah ini ganti. Sementara besok pagi, Udah nggak perform. pagi dong, pagi udah perform. Oh iya dong. Berarti subuh kan kita harus prepare. Iya. Nah berarti dari sore itu sampai Malam. malam itu kan paling berapa jam? Nggak mungkin kan kita latihan sampai jam 12 malam. Wah jam 1. gila, gempor pas mau performnya. Jadi kadang 3 sampai 4 jam tuh bener-bener ngerubah semuanya dari mulai pilihan lagunya, gerakannya. Apalagi mereka nentuin pengen yang fun zumbanya lagu ini. Kita liatin, oh kita iya ada yang fun zumbanya lagu ini, gerakannya kayak gini. Wah nggak mau versi lain, yang gerakannya lain, ini kayaknya kurang asik, kurang ini. Bayangin aja loh, orang kadang satu lagu aja bisa sampai, tergantung orangnya nih ya, Iya. bisa 1-2 hari. Itu baru ngapalin aja, belum nyari gerakannya. Sementara kita harus 3 lagu dalam waktu 3 jam. 3 jam. Ya lumayan lah, 1 jam 1 lagu. 1 jam lagi 1 lagu. Gak usah tidur. Untungnya nih nggak terlalu on banget gitu kan. Jadi mungkin karena bawaan kepepet juga, jadi otak nih memaksa harus langsung inget gitu. Memaksa sempet pas prepare hari sih sempet agak ngeblank juga, cuman karena kita udah biasa kan paling senyum-senyum aja. Berdua di panggung maksudnya lirik-lirik ini ya kayaknya kita salah deh, tapi karena ya yang tahu salah kan cuma kita berdua. Iya. Yang di belakang kan taunya ngikut aja. Ya, yang penting gerak aja kan. Yang penting gerak aja, jangan misalnya pas salah tuh misal langsung kaget bengong misalnya, ketahuan dong salahnya. Jadi Iya. paling kita Bikin senyum asik-asik aja aja. berdua, senyumnya di atas. Yang penting ngikutin aja gitu. Soalnya di belakang kan asik-asik aja gitu. Iya. Paling gitu sih. Iya. Kasihkan Luar biasa ya, kekompakan 3 gitu. jam ya. Sempet ngobrol juga kan ya sama pasangan masing-masing. Gila, bisa nggak tuh kekejar nggak? Insya Allah lah, Bismillah lah gitu kan. Optimis lah ya. Optimis lah. insya Tapi Allah. akhirnya bisa ya. Alhamdulillah bisa. Oh iya, luar biasa ya orang itu ya. Halo Bapak. Banget gitu ya, banget gitu. Luar biasa. Nggak pernah misalnya dibecandain bagaimana kalau Bapak gitu. Iya, yang awalnya nggak mules jadi mules gitu. Bener loh, jadi kan akhirnya stres ya. Iya, bener. Stres kan karena kita udah prepare, udah siap 100%, ya udah mantap, tinggal terjun nih besok. Tiba-tiba harus berubah semuanya dalam waktu hitungan berapa jam, gimana nggak mules itu. Iya. Nah tapi kalau untuk dari segi harga biasanya ada nggak? Misalnya negonya sengit nih. Nggak mau misalnya harganya segini. Ya kalau emang mentok banget dia nggak bisa gitu. Kalau kita kan ada perhitungan juga ya. Iya. Jarak, Belum lagi prepare pakaian seperti tadi kakak. Kita udah ngobrol tiba-tiba udah mau order aja. pakaian. Karena kan kalau jaraknya kalau kita pakai kendaraan sendiri BBM-nya kayak gitu kan. Nah, terus ngasih, nih yang kita baginya berapa nih? Kira-kira ketutup nggak ya? Kira-kira sesuai nggak ya dengan tenaga dan waktu yang kita keluarin? Kalau dipikir nggak masuk lah, ya udah kita close-in aja. Ya maaf Pak, kita nggak bisa. Karena kita nggak mungkin nurunin harga hanya untuk tampil. Nanti kan gimana ya? Kalau tiba-tiba kita punya harga standar segini, tiba-tiba kita turunin gini, nanti ke depannya maksudnya orang tuh ke kitanya lebih, kemarin aja bisa, sama dia aja dia murah. Ya, kan nggak mau kesannya kayak gitu. Ditandain lah pokoknya ya. Jadi kita punya standarnya gitu. Jadi yeah. paling kalau misal untuk di desa-desa gitu, kayak di kelurahan mereka ngadain acara apa,
Misalnya dari harga standar kita mereka nggak mencukupi. Paling kita berusaha kompakan aja, pengertian kita kesini aja. Dari desa punya budget berapa Pak? Nah kita gitu Menyesuaikan aja. ya. Kalau misalnya cuma sekian Mbak, nggak bisa dinaikin lagi Pak. Nanti kita diobrolin, pasti aduh bisanya cuma naiknya sampai segini Mbak. Bentar ya Pak, udah kompromi, mau nggak kalian dikasih sekian? Kira-kira ini ya udahlah nggak apa-apa, kasihan mereka juga pengen olahraga. Iya. Hitung-hitung sedekah. Oh, Gitu kan. Oke. Hitung-hitung ibaratnya kita kan bantu orang kan jadi Iya. sedekah juga ya, pahala Iya. juga. Kalau kita menuntut emang harus ke uang, kalau cuma sekedar gitu nggak bakalan kaya juga. Iya, itu satu. Yang kedua, saingan juga banyak yang lain. Nah, Nggak kalau juga. kita mempertahankan juga kadang ya, kalau Iya. kita mempertahankan harga sekian, yang lainnya nyalip, nanti di sini Kelar dah. wah ini Sep, kayaknya lebih sep. harganya ini. Ya udah pakai ini aja. Iya. Udah kita nggak di ini orang lain. Selesai Jadi, udah. semuanya bisa dilihat kondisi, lihat siapa yang mau pakai jasa kita siapa, mereka punya budget berapa, ya udah disesuaikan, kompromi lah sama tim gitu kan. Gimana mereka mau, ayo Kak sikat, sikat, bungkus gitu kan. Sikat. Jangan lupa Cus, kasih gitu kan. sabun. Biar bersih gitu kan. Oke, satu pertanyaan lagi buat kakak berdua, tapi gantian ya. Buat Kak Nat, aerobik ataupun senam itu hobi atau profesi? Hobi. Hobi. Kalau kakak? Hobi. Hobi. Oke, kalau gitu terima kasih sudah datang di Studio Incar ya Kak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus bekerja sama, bisa terus berkolaborasi ya Kak ya. Amin. Oke, thank you. Thank you.